anak-anak, hari ini saya berkumpul dari tadi pagi, belum jam 3 saya sudah batuk-batuk. Oh, ini waktunya aku harus bangun, aku berdoa. Saya berdoa, nak, saya berdoa, saya besar loh, saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa. Tuhan bilang, sebutkan nama anak-anakmu satu-satu. Saya sebutkan nama kalian satu-satu. Saya besar loh, saya sebutkan nama kalian satu-satu. Saya besar. Tuhan, kau harus ngomong sesuatu. Kalau kau nggak ngomong sesuatu, nggak akan ada yang berubah buat hidupku dan buat hidup anak-anakku. Saya baca Alkitab, saya buka-buka Alkitab, nggak ada sesuatu. Saya paling sedih kalau Tuhan nggak bicara itu. Saya sedih. Karena saya tahu saya nggak bisa hidup tanpa firman. Terus saya mau ganti baju. Saya ambil baju di lemari saya. Tangan saya ambil baju ini. Dikenal, bukan terkenal. Saya sebetulnya nggak malu kalau pakai kaos ini kaos yang jarang. Saya nggak pernah beli. Ini dikasih sama Pak Andi Prawira. Ini kaosnya Peacemaker, tahu Pak Andi Prawira ya? Yang dari Bali. Tapi tadi waktu saya pakai kaos ini terus jalan, Roh Kudus bicara. Waktu hidup manusia, firman Tuhan bilang, paling hanya 70 tahun, selebihnya itu hanya kesulitan. Sebetulnya engkau dan aku gak lama hidup di dunia ini, ada batasnya. Lalu kata-kata ini, kalimat ini merema di hati saya. Selama kamu hidup, kamu mau dikenal sebagai apa? Siapa yang dikenal sebagai bapak orang beriman? Abraham. Siapa yang dikenal sebagai seseorang yang hatinya seirama dengan hatinya sang raja? Siapa nak? Daud. Siapa yang dikenal sebagai seorang muda yang hebat, yang bisa menaklukkan rayuan seorang tante yang cantik? Siapa nak? Yesus. Siapa yang dikenal dari seorang teroris, pembunuh, jadi seseorang rasul yang begitu hebat dan bahkan jadi martir? Siapa? Siapa yang dikenal, yang meninggalkan semua surga dan kemegahannya, turun jadi manusia, mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Oleh karena dia, hidup kita diubahkan. Siapa nak? Yesus. Siapa nak? Seorang perempuan yang masih muda, yang masih perawan, tapi yang dia berani berkata, aku ini hamba Allah, jadilah padaku menurut apa yang baik. Siapa nak? Maria. Kau mau dikenal sebagai apa selama kau hidup di dunia ini? Hari-hari ini semuanya di media sosial maunya terkenal, maunya paling banyak viewersnya, mau banyak like-nya, semua mau terkenal. Oleh karena itu semua orang bisa buat macam-macam video, mulai dari video yang norak, yang porno, yang konyol, yang bodoh, yang tidak mendidik, gak masalah. Kenapa? Yang penting terkenal. Tapi bukan itu kebenaran firman. Kebenaran firman bukan kau terkenal, tapi kau dikenal. Dan siapa yang mengenalmu? Surga. Orang-orang yang ada di Alkitab, orang-orang yang hidupnya dulu sebelum bertemu dengan Tuhan hancur berantakan. Tapi begitu dia bertemu dan berjumpa dengan Tuhan, ada yang diubahkan di hidupnya. Dan dia berani berjalan dalam jalannya yang sudah Tuhan tetapkan. Dikenal. Kalau besok kau mati, di nisanmu ini kau mau ditulis apa?
yang pernah masuk ke kampung ini, yang sampai hidupnya hanya memenangkan 2 keluarga, sampai matinya dia setia di tempat itu, hanya 2 keluarga. Kau mau besok di nisanmu kau ditulis sebagai apa? Saya tahu besok aku mau ditulis apa di nisanku. Seorang mami, seorang ibu, seorang mama dari segala suku bangsa. Nanti boleh di bawah situ anak-anakku boleh datang sambil bawa cucu-cucuku. Semua nisanku boleh dicoret-coret, dipilok juga nggak apa-apa. Di tempat ini pernah tinggal seorang mami yang cerewet banget sama aku. Tapi dari cerewetnya aku kenal Tuhan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Aku firm dengan panggilanku. Aku firm dengan panggilanku. Kemarin kami berdua waktu melayani di Jakarta, kami terhibur ketemu dengan 2 alumni kakakmu, 1 cowok 1 cewek. Hatiku penuh dengan sukacita hati kami berdua. 1 kakakmu cowok ini 1 angkatan sama Kak Devi. Awal kami datang kakak ini udah semester berapa ya? 5. Satu kali kakak ini ketangkep sama kakak alumninya lagi yang sama-sama dari satu suku. Begitu dibuka jok motornya, minuman Shopee 1,5 liter. Tahu ya teman-teman timur Shopee itu apa ya? 1,5 liter. Kakaknya sama-sama orang Kupang, langsung dibajak cepot. Kaget kami, Bapak Ibu tahu gak sih ini begini. Kami panggil Pak Dar, panggil kami sini. Kami tanya, kami konseling, memang hidupnya hancur sih. Bapaknya tuh orang sakti, kalau di daerah sana pasti tahu ya, perampok gitu loh, yang kalau perampok kasih surat dulu mau ngabisin gitu, dan punya ilmu banyak. Dia anak terakhir dan dia mau diserahin sama bapaknya jadi tumbal. Bapaknya sudah mau serahkan, dikejar sama kakek neneknya, diambil anaknya. Kamu bapak nggak tahu diri, anakmu pun mau kamu jadikan persembahan, diambil. Nggak ngerti apa-apa. Kamu tahu, awal aku datang ngomong sama kakak ini aja, aku harus tanya Roh Kudus dia ngomong apa lu. Kenapa? Bahasa Indonesia kan nggak jelas, ngomongnya enggak. Kalau ngomong muter. Aku nggak mudeng, dia ngomong bahasa Indonesia aja aku nggak mudeng. Akademiknya menurut aku maaf sekali. Kakakku ini nggak pintar, sangat terbatas. Satu kali dia pacaran sama teman satu angkatannya, dia berantem. Apa yang dia lakukan? Dia kejar pacarnya pakai pisau, dikejar sampai naik ke hall atas. Retreat sinode, betul itu. Layar itu malam dia oplos Shopee sama obat apalah, obat Panadol atau apa saya lupa, karena kepalanya sakit, dicampur sama tolak angin. Wah, dioplos jadi satu, diminum sama dia. Paginya dia fly. Di tengah retreat sinode dia berantem sama pacarnya dan dia kejar-kejar pakai pisau. Saya sampai obat jenis ini harus dengan apa, Tuhan? Kamu sama kami sharing konseling, lukanya banyak. Kamu masih ingat di ruangan Pak Adi, ketemu kami berdua. Saya peluk, terus dipeluk sama bapaknya. Nangis, jadi-jadinya nangisnya nggak pernah lihat dia nangis seperti itu. Karena dia itu sekali. Hidupnya terlalu keras. Tapi hari itu dia nangis seperti anak kecil.
Tuhan jauh lebih besar. Terakhir, dia menyerah dengan didikan Tuhan. Sebelum selesai, dia bilang, saya mau ditempatkan. Bapak Ibu tempatkan saya di mana aja saya mau. Kami berdoa, kami tempatkan dia di beberapa tempat yang berbeda. Kamu tahu, di tempat yang pertama tinggal malah ikut-ikutan sama bapak-bapak di situ. Bapak-bapak di situ ikut merokok, dia ikut merokok. Bapak-bapak di situ ikut minum, dia ikut minum. Aduh Tuhan, ini sudah lulus. Kami nggak tahu. Kami berdoa lagi, sudah selesai prosesnya situ, kami pindahkan lagi ke tempat yang lain. Mengalami proses juga dia di situ, jatuh juga di situ. Tapi kamu tahu, kakakmu ini mau dididik, mau dibentuk, mau ditegur, dan mau diajar. Kemarin di Jakarta, Mami ketemu dia dong, jadi pelatih. Kamu tahu dia ngajar di sekolah apa di Jakarta? IPK, Iman Pengharapan Kasih, sekolah Kristen branded mahal. Semua yang sekolah di sana, maaf ya, menengah ke atas, pakai bahasa Inggris internasional. Kakakku ini nggak bisa bahasa Inggris, sampai diajari anak-anak SD itu, sir, ini bukan itu sir, bahasa Inggrisnya gini. Malah diajari bahasa Inggris. Dia ngajar di sekolah itu, dia bagikan hidupnya di situ. Dia cerita, coba cerita sama Mami. Sekarang dia panggil aku Mami. Cerita pengalaman. Ya, pernah waktu itu ada teman yang dibully Mami. Terus ya aku panggil, sini. Kenapa kok kamu bully dia? Terakhir aku ketemu dia, ngomongnya lancar, sudah gak gagap lagi. Hidupnya dihabiskan di lapangan futsal dan memuridkan anak-anak ini. Dia ngajar satu sekolah dan 3 sekolah, IPK, Harapan Bangsa, sama Tunas Bangsa. 3 sekolah dia ngajar, hampir setiap hari dia ngajar. Dia jadi coach, dia jadi pelatih, dia jadi bapak bagi anak-anak itu. Dan ini yang buat hati saya hancur. Mami, aku gak pernah menyangka hidupku seperti ini. Kenapa nak? Karena di angkatanku, aku yang paling gak bisa apa-apa. Di angkatanku, aku yang paling gak bisa main musik. Angkatannya Kak Dewi itu semua keren-keren. Hampir semua cowok-cowoknya bisa main musik. Main musiknya gak nanggung. Terbaik angkatan mereka dulu. Tapi kamu tahu kan, yang sampai di Jakarta dan yang masuk ke sekolah IPK bukan yang cum laude nilai terbaik, yang dipanggil dan dipilih Tuhan ngajar di Jakarta 3 sekolah, belum ngajar pelajaran agama, bukan yang main musiknya paling bagus. Seorang anak yang jatuh bangun dalam hidupnya, yang ngomongnya gagap, bahasa Indonesianya gak jelas. Tuhan angkatinya. Kenapa? Satu aja, dia setia dengan proses dan didikan Tuhan dalam hidupnya. Jatuh bukan ending dari segalanya. Kepleset bukan ending, bukan akhir dari segalanya. 7 kali orang benar jatuh, 8 kali dia akan bangkit. Jatuh lagi, bangkit lagi. Sebab dia tidak sedang berjalan dengan kekuatannya sendiri. Makanya kenapa ada doa pagi, ada doa siang, ada doa malam, ada doa baca Alkitab. Kenapa? Karena itu kekuatan. Itu kekuatan. Itu kekuatan. Yang cewek siapa Mami? Yang cewek perkasa, cewek Sumba. Wasarnya setengah mati. Kalau berantem, begitu dia nggak senang sedikit, pak, wasarnya setengah mati. Bercanda aja gini, langsung tangannya, pak, bercanda loh. Sampai bilang, Tuhan, kamu ini anak perempuan nggak ada lembut-lembutnya.
cowok-cowok suka sama kamu, biarin mau sama aku ya gini, enggak, oh ya udah. Ya bukan gitu, nanti anakmu dikit-dikit kamu pok. Enggak apa-apa, aku dulu kecil juga gitu, bapakku salah. Di sini kamu punya orang tua rohani. Kami memang tidak sempurna, tapi kami belajar untuk melakukan seperti yang kebenaran firman ajarkan buat kami untuk menjadi orang tua. Aku ngajarin dia itu sampai aku harus ngajarin gini loh cara ngomong, sampai aku ajarin kayak gitu ke dia. Gak bisa dia lembut kuasanya selamat. Aku titipin di panti asuhan, dapat anak-anak bayi-bayi dari Papua, lucu-lucu kan, hitam keritil gitu. Dia bagian bayi, kau tahu? Gimana kabarmu nak? Baik mami. Ini anakmu. Pas aku tengok dia, iya. Sayang, ini sudah 8:30. Kenapa masih kau jemur? Gak apa-apa, biar sehat. Hei, mama macam apa kau itu? Hah? 8:30 sudah panas. Gak apa-apa, orang udah hitam. Hei, serius lu, bisa tenangnya seperti itu santai. Baru masuk anak. Tapi di situ dia dibentuk. Orang cewek kasarnya kayak gitu, gak punya sisi keibuan, dimasukin sama Tuhan di kamar bayi, ngurusi bayi. Kok bisa bayangkan di situ Tuhan didik dia. Dan kamu tahu sekarang dia bawa kemana? Ke Jakarta. Ngapain? Ngajarin anak-anak, ngajarin taekwondo, ngajarin futsal, ngajarin. Dan dia ada hari khusus 1 hari ngajar pendalaman Alkitab. Aku terharu sekali loh nak. Dia bisa ngomong lembut sekarang sama muridnya. Kalau sama aku tetap aja dia gitu. Tapi yang aku terharu, mereka bukan orang-orang yang diincar oleh akademik, orang-orang encer. Mereka nggak masuk hitungan orang-orang hebat dan terpandang. Tapi surga memandang mereka. Kau mau dikenal sebagai apa selama kau hidup? Kau mau dikenal sebagai kakak tingkat yang seperti apa selama kamu di SDTS? Kau mau dikenal sebagai kakak tingkat yang memberontak? Kau mau dikenal sebagai kakak tingkat yang ngajarin adik-adikmu gimana caranya bisa nerobos saat malam hari dan keluar tanpa ketahuan? Kau mau dikenal sebagai kakak tingkat yang suka melawan semua aturan di kampus? Dan ketika kau merasa itu, kau merasa hebat, bodoh. Kau sedang menyia-nyiakan waktumu di tempat ini, bodoh. Atau kau mau dikenal sebagai kakak tingkat yang memberikan warisan-warisan rohani buat adik-adik tingkat? Kami berdua ada di tengah-tengah kalian. Kami mau dikenal seperti panggilan Tuhan buat kami menjadi orang tua buat kalian. Sampai kapan? Sampai Tuhan berkata, selesai. Selesai Mel, selesai. Baru aku akan selesai. Dan selama kami berdua ada di tempat ini, kami akan jadi orang tua buat kalian. Kami akan didik kalian. Kami mau ajar kalian seperti apa yang Tuhan ajarkan ke kami. Kau mau dikenal seperti apa? Biar pagi hari ini, pertanyaan ini akan menutup semester ini. Kau mau dikenal sebagai kakak tingkat yang rajin, kakak tingkat yang gak pernah bolos kuliah, kakak tingkat yang rajin berdoa, kakak tingkat yang omongannya selalu jadi berkat buat adik-adiknya. Kau mau dikenal jadi kakak tingkat yang apa nak? Troublemaker atau history maker? Itu pilihanmu. Sebab Tuhan sudah menyiapkan satu rencana yang besar. Tinggal kau mau ada di dalamnya atau kau mau memilih jalanmu sendiri. Tapi kalau kau memilih jalanmu sendiri, ini bukan tempatmu. Jadi pikirkan lagi, apakah semester depan kau mau tetap di tempat ini atau kau mau keluar. Tapi kalau kau sudah mulai memberontak, salamku, keluar aja. Jangan habiskan waktumu di sini sia-sia. Mending kau keluar aja, kau kerja, kau cari duit. Di sini tempat untuk orang-orang muda dipersiapkan hidupnya, berjalan dalam panggilan Tuhan. Tempat ini tempat menyetak orang-orang
zero menjadi hero, dari troublemaker menjadi history maker. Disinilah engkau dibentuk. Mari kita berdoa. Tuhan, bicara lebih lagi ke hati setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Semester ini hampir selesai Tuhan, tinggal hitungan minggu. Tolongi kami. Kami mau dikenal sebagaimana Engkau dikenal. Kami mau dikenal sebagaimana Abraham dikenal. Kami mau dikenal sebagaimana Paulus dikenal. Kami mau dikenal sebagaimana Yusuf dikenal. Kami mau dikenal sebagaimana Daud dikenal. Kami mau dikenal sebagaimana Esther dikenal. Kami mau dikenal sebagaimana Maria dikenal. Kami mau dikenal sebagaimana Deborah dikenal. Kami mau dikenal sebagaimana Simpson dikenal. Kami mau dikenal sebagaimana Trilira itu dikenal. Kami mau dikenal sebagaimana Petrus dikenal. Kami mau dikenal sebagaimana Daniel dikenal. Tuhan, bicara kepada setiap kami supaya semakin kami mengenal panggilan Tuhan yang sempurna. Dan ajari kami Tuhan tetap tekun dalam setiap prosesmu di tempat ini. Kami tahu ini tangan Tuhan yang sedang membentuk kami lewat aturan-aturan, lewat teguran dari mami papi, dari kakak-kakak, dari teman kamar, bahkan dari adik kamar sendiri. Itu adalah tangan Tuhan. Ajari kami untuk punya lengan yang kuat dan lutut yang kuat di tempat ini. Ajari kami berperang di tempat ini. Ajari kami punya roh keperkasaan. Bukan orang-orang muda yang rapuh, tapi kami punya roh yang perkasa dalam diri kami. Hamba-Mu meminta hikmat-Mu Tuhan, turun atas setiap anak-anak hamba. Tolongi mereka Tuhan di waktu-waktu akhir ini dengan semua tugas yang harus mereka kerja dan selesaikan. Hamba-Mu berdoa Tuhan memberikan